ketika Bagas, ketua ormas brutal JRIB Jaya di kota fiksi Tirang, menendang mobil dinas TNI dan memalak truk logistik militer. Ia tak sadar telah memantik bara yang membakar markasnya sendiri. Aksi arogansi itu direkam warga dan viral, hingga sampai ke tangan Mayor Raka S. Mahendra, perwira marinir muda yang dikenal tegas dan dingin. Tanpa gembar-gembor, Raka memimpin operasi senyap yang bukan hanya merobohkan markas GRIB, tapi juga mengguncang akar premanisme kota. Apa yang terjadi saat sang preman melawan kehormatan TNI? Saksikan cerita nyata yang diangkat dramatis ini. Penuh ketegangan, keberanian, dan balasan bermartabat yang tak terduga. Jangan lupa untuk subscribe channel Alicia Story. Tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya, dan tulis di kolom komentar dari kota atau daerah mana kalian. Dukung terus kisah-kisah seru kami, dan pastikan tonton sampai selesai, karena setiap detiknya penuh ketegangan dan makna. Pelabuhan Tirang, yang terletak di pesisir timur kota fiktif Tirang, dulunya adalah pusat logistik milik negara yang hidup 24 jam sehari. Truk-truk pengangkut bahan bakar, amunisi, dan alat-alat logistik militer serta kebutuhan distribusi nasional hilir mudik tanpa henti. Hiruk-pikuk mesin, klakson truk, dan suara peluit pelabuhan adalah irama harian yang sudah menjadi bagian dari denyut kehidupan warga sekitar. Namun, 2 bulan terakhir, irama itu terganggu. Ada yang berubah, bukan pada infrastruktur, bukan pula cuaca, melainkan atmosfer yang melingkupi kawasan itu. Warga sekitar mulai memasang wajah cemas setiap malam tiba. Pedagang-pedagang kaki lima di depan gerbang pelabuhan mulai merapikan lapaknya lebih awal dari biasanya. Para sopir truk tak lagi berani memarkir kendaraannya sembarangan, dan bahkan nelayan yang biasa bersandar di ujung dermaga mulai menghindari lokasi itu. Penyebabnya adalah kemunculan sebuah ormas lokal bernama GRIB Jaya Tirang yang mendadak menancapkan kekuasaan mutlak di kawasan tersebut. Mereka membangun sebuah markas sederhana dari kayu triplek di atas lahan kosong milik negara. Dicat hitam pekat dengan tulisan besar menyala hijau terang, GRIB Jaya Terang, siapa lawan kami? Di balik dinding kayu itu, berkumpul puluhan pria bertubuh kekar berkarek tato dan berseragam hitam dengan logo GRIB yang mencolok. Pemimpin mereka adalah Bagas, seorang pria tinggi besar dengan lengan penuh tato naga, wajah kasar, dan suara menggelegar seperti guntur. Bagas bukan sekadar ketua. Di kawasan itu, ia sudah dianggap raja jalanan. Setiap truk yang lewat, baik sipil maupun milik kementerian, dipaksa berhenti dan lapor diri ke markas GRIB jika tidak mau membayar uang pengamanan. Siap-siap diberi masalah, dicoret-coret, ban digembosi, atau sopir diintimidasi secara langsung. Kalau mau aman kirim barang ke pelabuhan lewat kita dulu. Jangan berlagak minta gratisan. Ini Tirang, bukan markas tentara, teriak Bagas suatu siang dari depan markas, sambil menggenggam handi toki besar. Suaranya menggema ke penjuru pelabuhan, cukup untuk membuat siapapun yang mendengar berpikir 2 kali untuk melawan. Warga sekitar hanya bisa mengangguk atau pura-pura tidak mendengar. Tak ada yang berani membantah. Bahkan beberapa petugas keamanan pelabuhan yang mencoba bersuara akhirnya mengundurkan diri karena tekanan dan ancaman dari ormas tersebut. Warung-warung kecil mulai terkena imbas. Setoran mingguan yang awalnya hanya uang rokok berubah jadi pungutan tetap, lengkap dengan kwitansi palsu bermeterai ormas. Bahkan nelayan kecil yang ingin bersandar pun harus menyetor dengan alasan pemeliharaan keamanan dermaga. Dulu di sini aman. Sekarang tiap malam suara motor knalpot ormas lebih keras dari suara ombak. Bisik Pak Jamal, nelayan tua yang dulu rutin menambatkan perahunya di ujung pelabuhan, kepada wartawan lokal yang hanya bisa merekam secara diam-diam di sisi lain. Kota, di dalam markas Komando Marinir 05 Tirang, suasana jauh berbeda. Gedung bercat hijau lumut dengan logo jangkar bersilang baret merah muda itu menjadi pusat pertahanan laut di kawasan timur. Di ruang situasi utama, seorang pria berusia pertengahan, 30-an berdiri tegap di depan papan peta distribusi logistik militer. Wajahnya tenang, matanya tajam. Namanya Mayor Raka S. Mahendra. Dikenal di lingkaran TNI sebagai perwira muda penuh disiplin, cepat berpikir, dan sangat menjaga marwah Korp. Tubuhnya tinggi, postur militer sempurna, dan setiap ucapannya tak pernah sia-sia. Mayor, ucap Letda Arya, ajudannya, seraya menyerahkan sebuah map tebal. Kami menerima laporan baru. Ormas GRIB Jaya Tirang mulai minta jatah keamanan dari gudang logistik milik Kementerian Pertahanan. Raka menatap map itu dengan rahang mengeras. Di dalamnya ada laporan soal pemalakan terhadap truk yang membawa amunisi cadangan dan peralatan latihan tempur. Bahkan ada foto sopir yang wajahnya lebam karena dipaksa berhenti dan tidak diberikan surat jalan. Berarti mereka sudah menyeberang garis merah.
Gumam Raka. Ini bukan hanya soal arogansi, ini pelanggaran terhadap distribusi logistik negara. Namun, ia juga tahu, tindakan militer tanpa dasar kuat bisa berdampak buruk secara politik. Media bisa memutarbalikkan fakta. Jika marinir bertindak terlalu cepat, bisa jadi sorotan. Tapi jika dibiarkan, negara akan terlihat lemah di hadapan preman. Rakyat, sipil hanya bisa pasrah. Lanjut Letda Arya pelan. Kami mendapat beberapa rekaman warga, tapi mereka minta anonim. Takut, Mayor. Raka menarik napas panjang. Di balkon markasnya malam itu, ia memandang pelabuhan dari kejauhan. Cahaya lampu-lampu gudang masih menyala terang. Tapi baugi terang itu kini berubah jadi simbol pelanggaran kehormatan negara yang mulai ditantang oleh kelompok liar. Terlalu lama kita diam, gumamnya. Tapi bukan berarti kita takut. Keesokan harinya, dua prajurit marinir yang sedang bertugas singgah di warung kecil dekat pelabuhan untuk membeli air minum. Mereka menggunakan mobil dinas Land Cruiser berwarna hijau tua dengan logo Kor Marinir di sampingnya. Tanpa disadari, mobil itu parkir agak menjorok. Ujungnya melewati batas pagar kayu milik GRIB Jaya. Dari dalam markas triplek itu, Bagas keluar dengan wajah membara. Ia langsung menghampiri mobil dinas dan tanpa banyak bicara menendang pintu. Mobil hingga penyok, membuat alarm berbunyi nyaring. "WO, kalau parkir jangan nyerong ke halaman kami. Ini tanah GRIB, bukan lahan tentara," teriak Bagas lantang. Disaksikan warga sekitar yang mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam dua prajurit marinir yang baru keluar dari warung tertegun. Mereka tak ingin memancing keributan, tapi jelas harga diri mereka telah diinjak. Dalam menit, video aksi Bagas tersebar luas di media sosial dengan tagar "Grip tendang marinir Ormas lawan nih." Video itu akhirnya sampai ke tangan Mayor Raka. Ia menontonnya dalam diam, hanya matanya yang berbicara, tajam, membakar. Ia menoleh ke Letda Arya dan berkata tegas, "Panggil seluruh tim operasional. Kita tak akan diam saja dihina seperti ini." Namun Raka bukan perwira yang gegabah. Ia tahu balas dendam bukan jalan tentara. Ia menghubungi komando atas, menjelaskan bahwa sudah terjadi pelecehan terhadap institusi negara, penghambatan logistik militer, dan gangguan keamanan nasional di wilayah Pelabuhan Tirang. Sore harinya, Ormas GRIB Jaya kembali mengunggah video. Bagas tertawa sambil memperlihatkan bekas penyok di mobil marinir. Lalu berkata santai, "Ini baru pemanasan. TNI bukan siapa-siapa di tanah GRIB." Komentar publik langsung membludak. Mayoritas mengutuk keras arogansi dan pelecehan terhadap institusi pertahanan negara. Sementara itu, di markasnya, Mayor Raka berdiri diam, memandang keluar jendela. Langit Tirang mulai mendung. Ia tahu badai bukan datang dari cuaca, tapi dari satu keputusan yang akan ia buat dalam waktu dekat. Dan kali ini, badai akan datang dari arah barat. Langit Tirang yang kelabu seperti menggambarkan suasana batin warga kota pelabuhan itu. Dibolik debu-debu dermaga dan suara mesin kapal. Ada ketegangan yang terus merambat. Tak terlihat tapi terasa seperti api yang membakar perlahan. Di tengah hiruk-pikuk itu berdiri sebuah bangunan yang tak lazim. Markas Ormas GRIB Jaya Tirang berdiri mencolok di lahan kosong milik negara. Kayu-kayu triplek disusun asal-asalan, dicat hitam pekat dengan huruf hijau terang yang menyala, bahkan di malam hari. Di depannya tertulis besar, GRIB Jaya Tirang. Siapa lawan kami? Tulisan itu tak hanya sekadar ancaman. Bagi warga, itu adalah peringatan diam-diam. Jangan macam-macam di wilayah ini. Karena kalau berani melawan, maka Bagas akan turun tangan. Bagas, pria bertubuh besar, kepala plontos, dan lengan penuh tato naga, adalah pusat dari semua kegaduhan. Ia pernah disebut-sebut sebagai mantan tukang pukul, mantan preman terminal, bahkan mantan napi. Namun kini, ia menyebut dirinya ketua koordinator GRIB Jaya Wilayah Timur. Meski jabatan itu tak tercatat secara resmi di struktur pemerintahan, kekuasaannya justru lebih terasa daripada seorang camat. Setiap pagi, Bagas duduk di kursi plastik reyot di depan markasnya, mengenakan kaos hitam ketat bertuliskan GRIB warna neon. Di tangannya selalu tergenggam HT besar, berbicara dengan suara keras yang seolah-olah disengaja agar terdengar ke seluruh penjuru pelabuhan. "Truk dari proyek Pelindo masuk jam 10. Tahan dulu, suruh lapor ke saya," teriaknya suatu pagi. "Bang, itu mobil logistik militer, Bang," jawab salah satu anak buahnya pelan. "Lah terus kenapa? Tentara makan juga pakai uang rakyat. Biar tahu aturan di tanah ini. Gue yang jaga keamanan, bukan mereka," bentak Bagas. Para anggota GRIB yang rata-rata adalah pemuda pengangguran dari berbagai daerah hanya mengangguk. Mereka tidak dibayar tetap, tapi diberi jatah lapangan. Semakin banyak mereka pungli, semakin besar bagian yang mereka terima. Tidak heran kalau semangat mereka tinggi untuk menghadang truk, memalak sopir,
atau memaksa warung membayar iuran. Keamanan di sudut pasar dekat pelabuhan, Burina, seorang penjual sayur, menatap dagangannya yang mulai layu. Dulu truk sayur dari luar kota bisa sampai subuh. Sekarang mundur-mundur terus, takut lewat jalur GRIB, katanya. Keluhnya pada seorang wartawan lokal. Ia menunjukkan satu surat selebaran dari GRIB Jaya, isinya seperti surat resmi, lengkap dengan stempel dan logo ormas. Namun isinya jelas intimidatif kepada seluruh pengusaha dan pedagang di wilayah Tirang. Demi menjaga keamanan dan ketertiban, diwajibkan menyetor iuran pengamanan bulanan sebesar Rp3.000. Yang tidak patuh akan dikenakan tindakan langsung di lapangan. Hormat kami, Bagas, Ketua GRIB Jaya Tirang. Tak ada polisi yang mau menangani. Beberapa kali laporan masuk, tapi lenyap tanpa tindak lanjut. Entah karena takut, atau ada yang bermain mata di balik layar. Sementara itu, di dalam markas GRIB, aktivitas sibuk terus berjalan. Ada meja panjang dari kayu bekas, digunakan sebagai posko pengaturan lapangan. Di sana beberapa pemuda dengan tampang sangar mencatat nomor-nomor truk, siapa sopirnya, dan berapa setoran hari itu. Mobil BBM kemarin kurang setor. Mampir ke sini dulu sebelum bongkar. Perintah Bagas. Siap bang. Tak hanya memalak, GRIB juga mulai mengintervensi proyek-proyek pembangunan. Mereka mendatangi kontraktor yang tengah membangun gudang logistik dan menuntut bagian disebut sebagai uang koordinasi wilayah. Bila ditolak, proyek langsung dihentikan oleh ormas dengan cara menghadang alat berat atau merusak pagar pembatas. Letda Arya, Ajudan Mayor Raka, terus menerima laporan. Beberapa di antaranya datang dari sopir-sopir truk militer yang dilecehkan. Diminta menunjukkan surat jalan di luar wewenang. Bahkan dipaksa memberi uang tol pengamanan. Salah satu sopir, bernama Jatmiko, bercerita, kami dari batalion marinir mau kirim logistik ke gudang Kementerian Pertahanan. Tiba-tiba dicegat, truk saya diminta minggir. Mereka buka pintu belakang, cek muatan, terus bilang, kalau lewat sini, ada aturan baru. Saya bilang, kami dari TNI, malah ditantang balik. Laporan-laporan itu menumpuk. Raka membaca semuanya dengan wajah tegas dan tak berkedip. Ayat, perlahan, tapi pasti. Ini bukan lagi urusan kecil. Ini adalah ancaman langsung terhadap kedaulatan distribusi logistik negara. Namun di sisi lain, Bagas tidak peduli. Baginya, Pelabuhan Tirang adalah tanah kekuasaannya. Ia merasa memiliki, menguasai, dan berhak mengatur segalanya. Ia bahkan mulai menyebut wilayah itu sebagai tanah GRIB. Dalam setiap pidatonya, dalam sebuah video yang diunggah di kanal medsos Ormas, Bagas berdiri di depan markasnya sambil berkata, ini bukan markas militer, ini tanah GRIB. Kami yang jaga keamanan di sini. Kalau TNI mau hormat, silakan, tapi jangan macam-macam. Video itu dibumbui musik keras, potongan gambar anak-anak GRIB berdiri dengan parang, dan truk-truk yang mereka hentikan di jalan. Judulnya bombastis, Negara dalam Negara. GRIB Jaya Tirang berdiri tanpa takut. Saat itu, Mayor Raka sedang duduk di ruang intel. Ia menonton video itu dengan rahang mengeras. Di sebelahnya, Letda Arya menatap tanpa bicara. Apa mereka benar-benar ingin ujian langsung dari tentara? Tanya Raka pelan. Arya menelan ludah. Mereka pikir kita tak berani. Mayor Raka menghela napas. Dalam dirinya, amarah dan strategi saling beradu. Ia tahu tindakan brutal hanya akan menciptakan opini negatif. Tapi membiarkan lebih lama sama saja dengan membiarkan negara dicabik oleh preman berseragam ormas. Ini bukan urusan pribadi. Ini bukan demi baret merah muda kita, ucap Raka kemudian. Ini soal mempertahankan martabat negara. Ia pun berdiri, lalu berkata singkat, persiapkan satuan operasional. Waktu kita hampir tiba. Sementara itu di markas GRIB, Bagas sama sekali tak merasa gentar. Ia malah merasa berjaya. Truk makin banyak yang menyerah tanpa perlawanan. Uang masuk tiap hari. Anggotanya bertambah. Bahkan beberapa oknum dari luar mulai bergabung berharap mendapat bagian. Gue bilang juga apa? Tentara cuma bisa demo baris. Di jalanan, kita raja, kata Bagas disambut tawa puluhan anggotanya. Namun tak ada yang menyadari bahwa dari kejauhan, mata-mata negara sedang mengamati, dan mereka tak tertawa. Langit Tirang berubah suram seiring memuncaknya ketegangan. Di permukaan, kota pelabuhan itu masih terlihat normal, truk-truk berlalu lalang. Kapal barang bersandar, dan para pedagang tetap membuka lapak. Namun di balik semua itu, ada kegelisahan yang tumbuh seperti kabut yang tak kasat mata. Semua tahu sesuatu sedang mendidih, tapi belum ada yang meledak. Di markas Komando Marinir 05 Tirang, bangunan utama berseragam hijau zaitun dengan lapangan upacara luas terbentang di depannya.
Suasana sudah jauh dari tenang. Pagi itu, ruang taktis dipenuhi oleh perwira-perwira muda dengan ekspresi serius. Di tengah mereka, berdiri seorang pria berseragam loreng, baret merah muda di kepala, dan tanda pangkat mayor terpasang rapi di kerahnya. Dialah Mayor Raka S. Mahendra, perwira marinir yang baru ditugaskan di wilayah Tirang 6 bulan terakhir. Meski muda, Raka adalah lulusan terbaik dari pendidikan Komando Angkatan Laut dan telah dipercaya memimpin misi-misi strategis di wilayah rawan sebelumnya. Ia dikenal bukan hanya karena kedisiplinannya, tapi karena prinsip teguhnya. Jangan takut, tapi jangan sembrono. Letda Arya masuk dengan cepat, membawa map yang telah dicap merah Prioritas A1 laporan terakhir. Mayor sopir logistik militer dipaksa setor uang oleh GRIB. 2 diantaranya bahkan dipukul karena menolak membuka pintu bak truk. Lapornya cepat, Raka menerima map itu tanpa berkata apa-apa. Ia membuka lembar demi lembar, foto-foto luka sopir, video intimidasi, serta laporan tertulis dari gudang logistik Kementerian Pertahanan yang terganggu operasionalnya. Berarti sudah masuk ranah sabotase logistik negara, gumamnya pelan. Namun, cukup terdengar di ruangan. Arya mengangguk, dan pelecehan terhadap simbol militer, termasuk video tendangan mobil dinas kita yang viral 2 hari lalu. Peringatan sudah kita berikan secara diam-diam, tapi mereka malah membuat konten tambahan dan menantang langsung kehormatan militer. Ini bukan sekadar ormas, Arya. Ini entitas liar yang sedang membentuk kekuasaan paralel. Sementara itu, di sebuah gedung pertemuan di pusat kota, para pejabat sipil kota Tirang mengadakan rapat darurat. Wali kota, kepala dinas perdagangan, dan beberapa tokoh masyarakat hadir. Di antara mereka juga hadir perwakilan intelijen sipil dan seorang tamu khusus. Mayor Raka, Pak Mayor, ucap wali kota sambil menarik napas berat. Kami tahu TNI tidak bergerak sembarangan, tapi kami juga tidak bisa berbuat banyak. Kepolisian tampaknya tidak punya daya tahan moral menghadapi GRIB. Kami mohon bantuan. Mayor Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya membuka presentasi dari laptopnya. Di layar muncul rekaman video aksi GRIB yang viral. Ada suara tawa Bagas, pose anggota GRIB membawa parang, serta truk militer yang dihentikan paksa. Pelabuhan ini bukan lagi milik negara, tapi telah berubah jadi pangkalan liar, ucap Raka tenang. Dan bila distribusi logistik terganggu, maka Anda tidak hanya kehilangan pasar tapi kehilangan kendali atas stabilitas nasional. Rapat sunyi. Lalu, kepala intelijen wilayah menimpali, operasi pembersihan harus dilakukan. Tapi prosedural, kita tidak boleh terlihat menyerang sipil. Maka kami butuh tim yang bisa bergerak cepat, tepat, dan diam. Raka memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan, saya punya tim untuk itu. Malam harinya, di lapangan Barak Marinir 05, cahaya lampu sorot menyinari formasi prajurit yang berdiri dalam diam. Seragam loreng mereka menyatu dengan gelap malam. Hanya suara jangkrik yang terdengar, sampai langkah kaki Mayor Raka menghentak kerikil di tengah lapangan. Ia berhenti tepat di depan satuan elit. Tim Sabta Merah, saya tidak akan berpanjang kata, ucap Raka. Kalian tahu alasan kita berdiri. Di sini bukan untuk pamer kekuatan, tapi untuk mengembalikan harga diri negara. Para prajurit menatap lurus ke depan. Wajah mereka keras, tegas, dan siap bertempur meski tanpa peluru. Kita akan bertindak tanpa suara, tanpa kamera, tanpa keraguan. Targetnya jelas. Amankan pelabuhan, bersihkan markas liar, dan cegah 1 peluru pun ditembakkan. Ia menarik napas. Jika ada yang melawan, kita tangkap. Jika menyerah, kita bina. Tapi jika menghina institusi ini sekali lagi, kita pastikan mereka tak bisa mengulanginya. Sementara itu, Bagas masih tenggelam dalam delusi kemenangannya. Di dalam markas GRIB Jaya, ia duduk santai sambil merokok. Di tangannya ponsel memutar ulang video saat ia menendang mobil dinas marinir. Lihat tuh, viral, katanya bangga pada anak buahnya. Ada komentar dari akun-akun tentara juga bang, ngancam katanya. Hah, biarin, gua tungguin tuh mereka. Dateng, kita siap malah makin gede nama GRIB. Tawa membahana di dalam markas kayu triplek itu. Mereka pikir TNI tidak berani bergerak. Mereka pikir negara bisa dikalahkan dengan parang dan video viral. Apa yang tidak mereka tahu adalah TNI tak berbicara, tapi bergerak dini hari di sebuah ruang operasi yang tersembunyi di markas marinir. Peta pelabuhan terpampang besar. Titik-titik merah menandai posisi truk logistik, pos penghalang ormas, serta jalur masuk markas GRIB Raka menunjuk 3 titik utama. Kita kunci akses masuk dan keluar. Unit A lakukan pengamanan jalur logistik. Unit B kepung markas, cegah pelarian. Unit C, siapkan penyerbuan senyap. Letda Arya menambahkan, kami sudah siapkan tim medis, kendaraan tahanan, dan kamera dokumentasi internal.
Semua langkah sesuai prosedur hukum. Raka menatap semua perwira muda di sekelilingnya. Tidak ada aksi brutal, tidak ada dendam, tapi pastikan tidak ada lagi yang berani menampar wajah negara. Sebelum matahari terbit, belasan truk taktis marinir bergerak diam-diam. Mereka tidak menyalakan sirena, tidak membawa senjata laras panjang di depan publik. Semua senyap, seperti bayangan di fajar tirang. Dari kejauhan, cahaya markas GRIB masih menyala. Di dalamnya, Bagas tertidur di bangku panjang, ditemani sebatang rokok yang hampir habis. Ia belum tahu bahwa hari itu bukan rakyat yang akan datang, minta ampun padanya, tapi negara yang datang menagih harga diri yang diinjaknya. Pagi itu, Tirang tak seperti biasanya. Jalanan pelabuhan yang selama ini menjadi sarang arogansi dan intimidasi, kini terasa lebih tenang. Awan kelabu menggantung rendah di langit. Namun warga tak menyadari, badai sebenarnya telah datang bukan dari langit, tapi dari darat. Dari jalur-jalur tersembunyi, belasan truk taktis marinir menyusup ke arah barat pelabuhan, bergerak diam-diam, seperti hantu yang menyamar jadi kabut. Di kursi depan salah satu kendaraan, Mayor Raka S. Mahendra duduk dengan tenang. Seragam lorengnya rapi, baret merah muda menghiasi kepala, wajahnya dingin seperti baja yang baru diasah. Di belakangnya, puluhan prajurit tim Sabta Merah mempersiapkan diri. Mereka tidak berbicara. Mereka tahu, misi hari ini bukan sekadar operasi. Ini adalah penegakan kehormatan negara. Begitu kita tiba di titik perimeter, sebar formasi sesuai jalur. Tidak ada letusan senjata. Tidak ada satu peluru pun ditembakkan tanpa perintah langsung, ucap Mayor Raka dalam radio. Salin, Mayor, jawab suara Letda Arya dari truk lain. Waktu menunjukkan jam 13:47 saat truk-truk itu mulai memasuki jalan tanah sempit yang menjadi satu-satunya akses ke markas GRIB Jaya Tirang. Dari Keyohan, bangunan triplek hitam bertuliskan GRIB Jaya Tiaran. Siapa lawan kami? Terlihat seperti benteng bodoh yang sedang menantang badai. Di dalam markas GRIB, suasana santai. Bagas, sang ketua ormas, sedang duduk di bangku kayu panjang sambil menyeruput kopi dari gelas plastik. Di sekelilingnya, belasan anggota ormas duduk bersila, tertawa keras, dan membicarakan video yang mereka unggah kemarin. Video ejekan terhadap TNI, lengkap dengan narasi "ini tanah kami, TNI hanya tamu." "Kita trending lagi bang." Komentar naik ribuan, kata salah satu anak buahnya sambil menatap layar ponsel. Bagas terkekeh. Itu artinya kita diperhatiin, biar negara tahu siapa penguasa pelabuhan ini. Tiba-tiba, suara deru mesin berat terdengar dari kejauhan. Suara itu berbeda dari suara truk biasa, lebih berat, lebih tegas, lebih disiplin. Salah satu anggota GRIB yang berdiri di luar markas berteriak, "Bang, ada kendaraan militer masuk dari arah barat." Bagas langsung berdiri. "Berapa jumlahnya?" "Banyak bang." "Penut." Dari ujung jalan, Bagas tidak menjawab. Matanya mendadak gelisah. Ini bukan patroli biasa, ini pengurungan. Dalam waktu singkat, pasukan marinir telah mengepung perimeter. Tim A menguasai pintu masuk pelabuhan dan memastikan jalur logistik aman. Tim B membentuk perimeter luar agar tak ada pelarian. Tim C dipimpin langsung oleh Mayor Raka, berada di garis depan, tepat di hadapan bangunan markas GRIB. Mayor Raka turun dari truk, berdiri dengan tubuh tegap dan tenang. Ia menatap bangunan itu lama, sebelum berkata, "Kita bukan datang untuk tawar-menawar. Kita datang untuk menegakkan hukum dan mengamankan aset negara." Dari dalam, Bagas muncul. Kali ini tidak tertawa. Wajahnya serius. Nadanya tetap tinggi, meski suaranya sedikit bergetar. "Hei, ini tanah kami." "Siapa lu, Mayor?" Mayor Raka tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya ke atas tanda universal untuk eksekusi diam. Dalam sekejap, pasukan marinir bergerak. Seragam loreng menyebar ke kiri dan kanan. Mereka tidak menodong senjata, tapi gas air mata ditembakkan. Peluru hampa ditembakkan ke langit. Suara ledakan mengejutkan seluruh anggota GRIB yang beberapa di antaranya membawa parang dan tongkat kayu. "Formasi, aman, ambil posisi," teriak Letda Arya dari sisi kiri perimeter. Kericuhan pun terjadi. Beberapa anggota GRIB mencoba melawan, namun segera ditahan dan diborgol di tempat. Parang dan tongkat mereka disita. Sebagian besar lainnya hanya bisa berteriak-teriak provokatif dari balik markas. Tidak berani keluar. Bagas masih berdiri di depan pintu markas, matanya menatap Raka. "Kalau lu laki, maju 1 lawan 1. Mayor Raka mendekat. Langkahnya tenang. Begitu sampai di hadapan Bagas, ia berkata pelan namun tajam,
Kau tidak menghina aku, kau menghina negara. Lalu ia memberi isyarat kepada salah satu prajurit. Dengan gerakan cepat, Bagas ditahan, diborgol, dan dibawa ke kendaraan tahanan militer. Namun puncaknya belum selesai. Sesuai protokol, markas liar harus dibongkar. Tapi perintah atas menyatakan bangunan harus dihancurkan di tempat. Sebagai simbol pembersihan total terhadap intimidasi ormas, salah satu perwira marinir mengambil jerigen bensin. Ia berjalan ke sisi bangunan, menyiram dinding kayu yang sudah tua itu. Beberapa anggota GRIB yang sudah ditahan hanya bisa menjerit melihatnya bakar pos komando ilegal. Ini perintah, ucap perwira tersebut tegas. Api pun dinyalakan. Lidah api menjilat dinding-dinding kayu. Asap hitam membubung tinggi ke udara. Warga yang menonton dari kejauhan merekam dengan ponsel mereka. Dalam hitungan menit markas GRIB tirang musnah dalam kobaran api. Media sosial meledak. Tagar marinir tegas dan Grip Jaya terbakar langsung trending. Video pembakaran markas dan penangkapan Bagas menyebar cepat. Warganet membanjiri komentar dengan ucapan terima kasih dan dukungan untuk TNI di kawasan pasar dekat pelabuhan. Yang dulu dicekam oleh ancaman preman, pedagang mulai tersenyum kembali. Pak tentara datang seperti malaikat. Sekali datang, selesai semua masalah, ucap Burina sambil melayani pembeli di lapaknya. Di sisi lain, di ruang rapat Kodim, Mayor Raka menyerahkan dokumen hasil operasi kepada pihak Pemda dan intelijen keuangan. Di dalamnya ada bukti pungli, proyek pemerintah aliran dana mencurigakan dari kontraktor ke rekening pribadi Bagas catatan. Intimidasi terhadap warga dan pedagang Raka menatap kepala dinas dengan tajam. Kalau bukan kita yang bersihkan, siapa lagi? Bagas resmi ditahan di rumah tahanan militer. Ia diinterogasi soal dana proyek, penggelapan pajak, dan pemerasan terhadap vendor-vendor pemerintah. Sementara itu, puluhan mantan anggota GRIB tidak langsung dipenjara. Mereka dibawa ke barak pelatihan nasionalisme di luar kota Tirang. Di sana mereka digunduli, diberi seragam putih, lalu dilatih pertanian, perbengkelan, dan kedisiplinan kerja dalam satu sesi pelatihan. Salah satu ex-anggota Jabrik berkata, "Pelan pada pelatih TNI, dulu saya pikir jadi preman itu berani. Tapi sekarang saya tahu, keberanian itu adalah memperbaiki diri." Hari mulai sore, Mayor Raka berjalan perlahan menyusuri pasar pelabuhan. Seorang nenek menghampirinya, memeluknya sambil menangis. "Terima kasih, Pak. Sekarang kami bisa jualan tanpa takut," ucapnya lirih. Raka hanya tersenyum, lalu memberi hormat. "Tugas kami satu, menjaga Ibu Pertiwi tetap tegak berdiri." Setelah asap dari pembakaran markas GRIB, Jaya Tirang menghilang, dan ketegangan mulai mereda. Kota pelabuhan mulai menunjukkan wajah baru. Jalanan yang selama ini suram dan penuh ketakutan, perlahan berubah menjadi herek pikak aktivitas yang lebih sehat. Pedagang mulai kembali, truk logistik melintas dengan lancar, dan suara tawa anak-anak terdengar lagi di sadit-sadit pasar. Namun, perubahan tidak datang dengan mudah. Di balik ketenangan itu, ada tugas berat yang menanti Mayor Raka dan pasukan marinirnya. Bukan hanya mengusir para preman, tapi juga membina mereka menjadi warga negara yang produktif dan taat hukum. Para mantan anggota GRIB yang sebelumnya dikenal sebagai pengacau kini duduk berjajar di lapangan terbuka sebuah barak militer yang terletak di luar kota Tirang. Seragam putih sederhana dan kepala yang digunduli menjadi simbol awal perubahan mereka. Wajah-wajah yang sebelumnya keras dan penuh arogansi kini menatap kosong. Campur aduk antara penyesalan dan harapan. Salah satu yang paling mencolok adalah Jabrik, mantan pemalak pasar yang kini menjadi salah satu peserta pelatihan paling giat. Dia sering terlihat membantu pelatih dengan semangat, belajar las dan bercocok tanam dengan tekun dalam sebuah sesi pagi. Pelatih TNI memberi motivasi, "Kalian bukan lagi preman yang menakutkan, kalian adalah bagian dari bangsa ini. Tugas kita adalah membangun, bukan merusak." Jabrik mengangguk pelan. Ia tahu bahwa jalan untuk menebus kesalahan tidak mudah, tapi dia bertekad untuk berubah. Di tengah perubahan para mantan anggota GRIB, Mayor Raka menyadari bahwa untuk benar-benar memulihkan kedamaian, dia harus membangun kembali kepercayaan warga terhadap aparat keamanan di pasar pelabuhan. Ia sering terlihat berjalan santai, menyapa para pedagang, dan mendengarkan keluhan mereka secara langsung. "Saya tahu kalian sudah menderita lama," katanya pada seorang ibu penjual sayur. "Tapi kami di sini bukan untuk mengatur kalian, tapi untuk melindungi kalian." Burina, penjual sayur yang sempat menjadi korban pemalakan, mulai tersenyum. "Pak Mayor, dengan adanya kalian, kami bisa bernapas lega. Tidak ada lagi yang berani ganggu." Interaksi seperti ini memperkuat hubungan antara militer dan masyarakat. Membuka jalan untuk kerjasama yang lebih baik di masa depan.
pendampingan dan pelatihan kerja program pembinaan yang dijalankan di barak tidak hanya sekedar disiplin militer. Para mantan preman itu mendapat pelatihan keterampilan praktis seperti las, pertanian, pengelolaan keuangan mikro, dan wirausaha kecil. Para instruktur TNI juga mengajarkan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme, agar mereka memahami bahwa kekuatan sejati berasal dari kedisiplinan dan rasa cinta tanah air. Jabrik dan teman-temannya mulai membuka warung kecil dan bengkel motor legal. Mereka tidak lagi mengenakan kaos hitam bertuliskan GRIB, melainkan seragam kerja putih yang bersih. Perubahan ini menjadi contoh nyata bahwa rehabilitasi sosial bukan hanya mimpi. Namun tidak semua pihak senang dengan perubahan ini. Ada oknum-oknum yang diuntungkan oleh keberadaan GRIB, mulai dari pengusaha gelap hingga pejabat korup yang menggunakan ormas sebagai alat kekuasaan. Mayor Raka menerima tekanan dari berbagai arah, mulai dari ancaman personal hingga upaya menghambat operasi pembinaan. Di sebuah pertemuan tertutup dengan pejabat daerah, Raka tegas mengatakan, "Kami tidak akan mundur. Jika negara ini ingin aman, maka harus ada keberanian dari semua pihak." Tekanan politik ini menjadi ujian nyata bahwa pembersihan tidak cukup hanya dengan operasi fisik, tapi harus didukung oleh tekad dan integritas seluruh elemen bangsa. Di sudut lain kota Tirang, seorang remaja bernama Randy sedang menggambar mural di tembok pasar. Gambar siluet seorang tentara dengan baret merah muda, berdiri tegap dengan tulisan besar, "Negeri ini akan kau jaga meski aku tak dikenal." Randy adalah anak dari seorang pedagang kecil yang dulu ketakutan lewat jalur pelabuhan. Kini, ia memandang masa depan dengan harapan baru. Sementara itu, di sekolah-sekolah lokal, cerita tentang Mayor Raka dan keberanian tim Sabta Merah menjadi inspirasi. Anak-anak menirukan gaya berbarisnya, mendengarkan ceramah nasionalisme, dan bermimpi menjadi pelindung bangsa suatu hari nanti. Meski jalan menuju kedamaian masih panjang, dan tantangan politik tetap membayangi, semangat baru sudah tumbuh dari abu pembakaran markas liar. Tumbuh bibit harapan yang akan membawa Tirang menuju masa depan yang lebih cerah. Mayor Raka, meski tanpa seremoni perpisahan, meninggalkan surat kepada wali kota Tirang, "Jika rakyat merasa aman, maka tugas saya selesai. Hormat saya, Mayor Raka S. Mahendra." Kota Tirang mulai bernapas lega. Suara gaduh motor-motor geng yang dulu sering meneror malam perlahan hilang. Pasar pelabuhan yang sempat sepi kini kembali riuh dengan pedagang dan pembeli. Truk-truk logistik melintas tanpa hambatan, membawa pasokan untuk kebutuhan negara dan warga. Namun, di balik segala perubahan ini, masih tersisa beang-beang lama yang siap muncul kembali. Di tengah keriuhan pasar, banyak warga mulai menunjukkan semangat baru. Di sekolah-sekolah, guru-guru mengajarkan tentang pentingnya menjaga keamanan dan menghormati simbol negara. Anak-anak sering mendengarkan cerita tentang keberanian Mayor Raka dan pasukannya yang menjadi legenda lokal. Seorang guru bernama Ibu Melati berujar di depan kelas, "Kita semua bagian dari negara ini. Tidak boleh ada yang menginjak harga diri kita. Ingat, anak-anak, keberanian dan kedisiplinan akan membawa kita jauh ke depan." Sementara itu, di Sadet Kota, mural-mural bergambar Mayor Raka dengan baret merah muda mulai bermunculan di tembok-tembok jalan. Mural itu menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan intimidasi yang pernah melanda Tirang. Para mantan anggota GRIB, yang kini berstatus sebagai peserta pembinaan di barak militer, mulai menunjukkan perubahan signifikan. Mereka tidak lagi mengenakan kaos hitam dengan logo ormas, melainkan seragam kerja putih yang bersih. Jabrik, yang dulu dikenal sebagai pemalak pasar, kini menjadi relawan pembersih jalan dan pengelola bengkel motor legal. Ia sering berbicara di depan kamera lokal, membagikan pengalamannya. "Dulu saya tak tahu arah, tapi di barak militer saya diajari jadi manusia. Kini saya bangga bisa berkontribusi untuk kota ini." Perubahan ini bukan hanya soal fisik, tapi juga mental dan sosial. Mereka mulai membangun hubungan baik dengan warga, ikut dalam kegiatan sosial, dan membangun usaha kecil yang halal. Namun, di balik semua kemajuan itu, Mayor Raka masih menghadapi tantangan besar. Oknum-oknum yang diuntungkan dari keberadaan GRIB tak tinggal diam. Mereka mulai menyusun strategi untuk menggagalkan program pembinaan dan memecah belah masyarakat. Ancaman terhadap Mayor Raka semakin nyata. Ia beberapa kali menerima pesan ancaman lewat telepon dan media sosial. Namun ia tetap teguh, berpegang pada prinsip bahwa negara harus menang, walau harus melewati badai. Di sisi lain, ada juga warga yang skeptis. Mereka takut perubahan hanya sementara dan kekuatan ormas akan kembali lagi. Sudah pernah dibersihkan, tapi besoknya balik lagi. Bagaimana kita percaya? Ujar Pekseno, pedagang pasar tua.
Mayor Raka menjawab dengan tenang. Perubahan memang sulit, Pak. Tapi jika kita semua bersatu, tidak ada yang tidak mungkin. Kerjasama dengan pemerintah dan aparat untuk menjaga stabilitas. Mayor Raka memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah dan kepolisian. Pak Samsu, mereka membentuk tim pengawasan terpadu untuk memastikan tidak ada kegiatan ilegal atau pemalakan di pelabuhan dan pasar. Rapat rutin digelar untuk evaluasi, membahas laporan, dan merumuskan strategi pencegahan. Salah satu pejabat daerah berkata, dengan sinergi seperti ini, kita bisa cegah kebangkitan premanisme sebelum mereka mulai beraksi lagi. Mayor Raka juga mendorong program pemberdayaan ekonomi untuk warga sekitar. Pemerintah memberikan bantuan modal kecil dan pelatihan kewirausahaan bagi mantan anggota GRIB dan warga miskin. Jabrik kini membuka bengkel motor yang ramai pelanggan. Ia juga ikut mengorganisir kelompok tani yang memanfaatkan lahan kosong di pinggir pelabuhan untuk bercocok tanam. Kami ingin memberikan contoh bahwa perubahan bisa dimulai dari hal kecil, katanya penuh semangat. Di pasar tradisional, Bu, Rina kini tak lagi takut berdagang. Ia juga aktif membantu mengorganisir kelompok pedagang kecil agar bersatu melawan segala bentuk intimidasi. Sekarang saya bisa tidur nyenyak, tidak ada yang berani ganggu kami, katanya sambil tersenyum. Anak-anak bermain bebas di sekitar pasar, tanpa khawatir dengan suara motor geng yang dulu mengganggu. Meski begitu, ancaman tidak sepenuhnya hilang. Di balik layar, beberapa anggota GRIB yang belum tertangkap masih berusaha mengorganisasi kembali kekuatan mereka. Mereka bersembunyi di daerah-daerah terpencil dan mulai membangun jaringan baru. Mayor Raka dan timnya tetap waspada. Mereka menyadari pembersihan fisik hanyalah awal. Perang sesungguhnya ada di ranah ideologi dan hati masyarakat di akhir hari. Mayor Raka duduk di balkon markas marinir, memandang ke arah pelabuhan yang kini mulai tenang. Ia menghela napas dalam-dalam. Perubahan memang lambat tapi pasti, gumamnya. Ia tahu tugasnya belum selesai, namun ada harapan baru di Tirang. Sebuah kisah tentang keberanian, perubahan dan cinta tanah air. Kota Tirang perlahan bangkit dari keterpurukan, dari abu kekerasan dan intimidasi. Muncul harapan yang nyata, tapi tantangan akan terus datang, dan hanya mereka yang berani dan teguh yang bisa menjaganya. Mayor Raka dan tim Sabta Merah telah membuka lembaran baru. Sekarang, giliran masyarakat untuk menulis kisah selanjutnya. Meskipun tirai ketenangan perlahan menyelimuti kota Tirang, bayang-bayang gelombang perlawanan baru mulai terbentuk. Bukan dari angkatan bersenjata atau warga sipil biasa, melainkan dari dalam diri beberapa mantan anggota GRIB yang belum sepenuhnya menyerah dan ingin menghidupkan kembali kerajaan mereka. Kota pelabuhan yang mulai pulih kini diuji oleh sebuah ancaman yang jauh lebih rumit dan berbahaya. Permainan politik dan infiltrasi kelompok gelap yang tersisa. Malam hari di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran Tirang, Danu, salah satu anggota GRIB yang lolos dari operasi, duduk dengan wajah muram. Ia bersama beberapa rekannya merencanakan kebangkitan kembali ormas mereka yang pernah berkuasa. Kita tak bisa kalah begitu saja, ujar Danu dengan nada penuh semangat sekaligus marah. Kita sudah terlalu lama dikuasai, ini saatnya kita kembali. Salah satu rekannya menimpali. Tapi bagaimana? TNI dan polisi sudah ketat sekali pengawasannya. Danu menatap tajam. Kita harus bermain licik, masuk ke politik lokal, cari celah korupsi, dan manfaatkan pengaruh lama. Ini bukan perang senjata, ini perang strategi. Rencana Danu segera berjalan. Mereka mulai mendekati sejumlah politisi lokal yang punya kepentingan sendiri di balik layar. Di sebuah kafe mewah di pusat kota, pertemuan rahasia berlangsung. Seorang politisi bernama Pak Harun mengulurkan tangan. Kalau kalian bisa bantu saya amankan suara, saya bisa bantu kalian kembali menguasai pelabuhan. Perjanjian samar itu menjadi awal munculnya konflik baru yang tidak tampak di permukaan, namun memiliki dampak besar. Di markas marinir, Mayor Raka menerima laporan intelijen yang mengkhawatirkan. Ada indikasi keterlibatan unsur politik dalam usaha kebangkitan GRIB. Ia memanggil Letda, Arya dan beberapa perwira lainnya untuk membahas strategi. Kita menghadapi musuh yang berbeda sekarang. Bukan hanya preman biasa, tapi jaringan yang berlapis dan sulit ditembus, kata Mayor Raka serius. Ini bukan hanya soal operasi militer, tapi soal pengawalan politik dan sosial, tambahnya. Di kalangan warga Tirang, perasaan cemas mulai muncul. Sebagian dari mereka yang dulu menjadi korban mulai percaya ada tangan politik di balik kekacauan yang muncul kembali. Saya takut kalau ini cuma pertarungan orang-orang besar, kata Burina kepada teman-temannya. Kita rakyat kecil jadi korban lagi. Beberapa pedagang mulai menutup toko lebih awal dan mengurangi aktivitas malam, menghindari kemungkinan kerusuhan. Mayor Raka menyadari perlu pendekatan lebih luas. Ia mulai berkoordinasi dengan pemerintah daerah,
kepolisian, dan aparat intelijen. Mereka membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi pergerakan politik dan jaringan bawah tanah. Dalam sebuah rapat bersama Wali Kota Tirang, Raka mengatakan, "Kami harus bekerja sama memastikan tidak ada yang bermain di belakang layar, merusak perdamaian yang sudah kita bangun." Wali Kota mengangguk, menyatakan dukungan penuh. Peran warga dalam mengawal perdamaian. Mayor Raka juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. Kampanye kesadaran diluncurkan, mengajak warga melapor jika melihat aktivitas mencurigakan. Kelompok relawan yang dibentuk dari mantan anggota GRIB dan warga setempat mulai berpatroli bersama aparat keamanan. Jabrik, yang sudah berubah total, menjadi salah satu relawan paling aktif. Ia berkata, "Kita dulu bagian masalah, sekarang bagian solusi. Kita ingin Tirang aman dan damai untuk semua." Namun, konflik mulai memanas ketika sebuah aksi sabotase kecil terjadi di pelabuhan. Beberapa truk logistik diserang, ban mobil dilempar, paku, dan tanda-tanda intimidasi muncul kembali. Mayor Raka langsung turun tangan, mengerahkan tim investigasi untuk mencari pelaku. Di tengah tekanan itu, Danu dan kelompoknya mulai menguat, memanfaatkan situasi untuk merekrut anggota baru dan menebar ketakutan. Mayor Raka dan timnya kini harus bertarung di dua front sekaligus, melawan kriminalitas yang mulai bangkit kembali di jalanan dan mematahkan pengaruh politik gelap yang mendukung mereka. Ia mengumpulkan seluruh pasukan untuk rapat strategi. "Kita harus cepat dan tepat. Jangan biarkan mereka menguasai kembali wilayah ini," tegasnya. Meski menghadapi rintangan berat, Mayor Raka tetap optimis. Dengan dukungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga, ia yakin Tirang bisa melewati masa sulit ini. Di sebuah malam yang dingin, ia menulis surat pribadi kepada keluarganya. "Ada banyak tantangan, tapi aku percaya perjuangan ini demi masa depan yang lebih baik untuk Tirang dan seluruh rakyatnya." Gelombang perlawanan baru telah mulai menggulung. Namun dengan keberanian, strategi, dan dukungan rakyat, pertarungan untuk menjaga kedamaian di Tirang masih terbuka peluang untuk menang. Mayor Raka dan pasukannya berdiri di garis depan, siap menghadapi gelombang itu demi negeri tercinta. Malam telah menyelimuti kota Tirang. Namun, ketegangan di pelabuhan tak pernah tidur. Setelah upaya perlawanan licik dari sisa-sisa GRIB dan infiltrasi politik yang membayangi, malam ini menjadi saksi dari sebuah titik didih yang akan menentukan masa depan kawasan tersebut. Di sebuah gang sempit tak jauh dari pelabuhan, sekelompok pria bersenjata ringan berkumpul, dipimpin oleh Danu. Mereka tengah merencanakan aksi sabotase besar untuk menimbulkan kekacauan dan melemahkan pengaruh marinir. "Harus tunjukkan kalau kita belum kalah. Ini bukan sekadar serangan fisik, tapi serangan psikologis. Bikin warga takut, biar mereka minta kita kembali menjaga keamanan," ucap Danu dengan suara dingin. Anggota-anggota kelompoknya mengangguk. Rencana itu sudah matang. Menyorang truk logistik, membakar kendaraan militer, dan menyebar desas-desus tentang ketidakamanan. Sementara itu, Mayor Raka dan timnya sudah mendapat info intelijen mengenai rencana tersebut. Mereka menyiagakan pasukan patroli malam lebih banyak, mengerahkan unit anti-sabotase, dan memasang pos-pos pengamanan tambahan di titik-titik rawan. "Ini bukan perang biasa, ini perang psikologis dan taktis," kata Mayor Raka dalam briefing. "Singkat, kita harus tetap tenang, cepat dan profesional." Tepat pukul 2 dini hari, suasana kota berubah mencekam. Sebuah ledakan keras mengguncang gudang logistik yang menjadi titik distribusi utama. Api langsung membesar, menelan truk-truk dan peralatan militer. Simultannya, sejumlah kelompok bersenjata menyebar di jalan-jalan utama, menebar teror dengan membakar beberapa kendaraan sipil dan mengintimidasi warga yang berani keluar rumah. Alarm berbunyi di pos marinir. Mayor Raka segera mengerahkan tim tanggap darurat. Pasukan marinir bergerak cepat menyisir lokasi serangan, menghadapi kelompok bersenjata yang telah bersembunyi dan menggunakan taktik gerilya. Tembakan dilepaskan, suara letusan peluru memenuhi udara malam. Meski pasukan marinir diinstruksikan untuk tidak menggunakan kekerasan berlebihan, situasi memaksa mereka bertindak tegas untuk melindungi warga dan fasilitas penting. Mayor Raka memerintahkan evakuasi warga sekitar area terdampak. Ia juga memastikan bahwa tidak ada warga sipil yang menjadi korban dalam bentrokan. "Keamanan warga adalah prioritas utama kita," tegasnya. Relawan yang sebelumnya adalah mantan anggota GRI turut membantu dalam proses evakuasi dan penanganan korban. Dalam aksi tanggap darurat itu, beberapa anggota kelompok Danu berhasil ditangkap. Barang bukti berupa senjata tajam, bahan peledak, dan dokumen politik ditemukan. Mayor Raka berkoordinasi dengan kepolisian dan intelijen untuk mendalami jaringan yang lebih besar di balik serangan ini. Keesokan harinya, warga Tirang masih syok. Beberapa toko dan warung masih tutup.
Anak-anak tidak berani bermain di jalanan. Namun, keberanian pasukan marinir memberikan harapan. Warga mulai mengadakan pertemuan komunitas, berkomitmen untuk menjaga keamanan lingkungan bersama. Mayor Raka mulai melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk memperkuat persatuan dan melawan teror yang ingin memecah belah masyarakat. Ia mengadakan dialog terbuka dengan warga, menekankan pentingnya kesatuan dan solidaritas. Di balik jeruji penjara dan merenung, rencana besarnya gagal. Namun ia tetap bertekad, meski mulai merasakan pengaruhnya memudar. Beberapa anggota GRIB yang masih bebas mulai mempertimbangkan jalan lain. Bahkan ada yang mulai menyerah dan ingin ikut dalam program pembinaan. Meskipun serangan besar telah mengguncang, Tirang tetap bertahan. Mayor Raka dan pasukannya bersumpah menjaga kota itu dari segala ancaman. Kota pelabuhan mulai pulih perlahan, tapi pelajaran dari malam itu tetap membekas. Perdamaian harus dijaga dengan kewaspadaan dan kerja keras tanpa henti. Konflik belum usai, tapi titik didih malam itu menegaskan bahwa keberanian dan solidaritas adalah kunci utama dalam menghadapi segala badai. Mayor Raka, pasukan marinir, dan warga Tirang berdiri bersama, siap menulis bab berikutnya dalam sejarah kota mereka. Setelah malam penuh ketegangan dan serangan brutal yang mengguncang kota Tirang, suasana mulai berubah. Kota yang sempat diliputi ketakutan kini berusaha bangkit menuju sebuah fase baru. Rekonsiliasi dan pembinaan sosial yang menjadi kunci utama. Dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan, Mayor Raka duduk bersama tokoh masyarakat, pemuka agama, dan para perwakilan warga di sebuah aula sederhana di pusat kota. Suasana serius namun penuh harapan terasa kental. Ia membuka pertemuan dengan kata-kata yang menyentuh, "Kita semua bagian dari satu bangsa, satu tanah air. Luka yang terjadi bukan untuk terus dirawat, tapi untuk disembuhkan bersama. Mari kita buka lembaran baru untuk Tirang yang damai." Perwakilan warga yang tadinya ragu mulai mengangguk. Ada keinginan kuat untuk berubah dan melupakan masa kelam. Yang lalu, para tokoh agama dari berbagai kepercayaan menyampaikan pesan damai dan persatuan. Mereka mengajak seluruh warga Tirang untuk menghilangkan rasa takut dan curiga, serta membangun solidaritas antar komunitas. "Agama mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan menjaga persatuan," ujar Ustadz Hasan dalam ceramahnya. Pendeta Maria menambahkan, "Damai bukan hanya hilangnya konflik, tapi juga tumbuhnya cinta kasih dalam setiap hati." Mayor Raka memimpin program rehabilitasi sosial untuk mantan anggota GRIB dan warga yang terdampak konflik. Program ini tidak hanya memberikan pelatihan kerja, tetapi juga pendampingan psikologis dan pendidikan karakter. Jabrik, mantan pemalak, pasar yang kini menjadi relawan, bercerita dalam sesi sharing, "Saya pernah tersesat dan membuat banyak orang menderita. Tapi dengan dukungan TNI dan warga, saya belajar arti tanggung jawab dan perubahan." Program ini mulai menunjukkan hasil nyata. Banyak peserta yang kini membuka usaha kecil, menjadi petani, atau berkontribusi positif bagi masyarakat. Rekonsiliasi juga dilanjutkan dengan memperkuat ekonomi lokal. Pemerintah daerah bersama aparat militer memberikan bantuan modal usaha kecil dan pelatihan kewirausahaan. Kelompok tani yang dipimpin oleh Jabrik mulai mengelola lahan produktif di pinggir pelabuhan. Produk hasil tani mulai dipasarkan luas, menghidupkan perekonomian yang sempat terpuruk. Salah satu fokus utama adalah membangun kembali kepercayaan antara warga dan aparat keamanan. Mayor Raka secara rutin mengadakan dialog terbuka dan kunjungan ke kampung-kampung untuk mendengar langsung keluhan masyarakat. Burina, yang dulu menjadi korban pemalakan, kini menjadi salah satu tokoh yang aktif mengadvokasi keamanan lingkungan. "Komunikasi yang baik, kita bisa cegah konflik sebelum terjadi," ujarnya. Meskipun telah banyak kemajuan, tantangan politik masih menghantui. Oknum-oknum yang dulu memanfaatkan kekacauan untuk kepentingan pribadi mulai menunjukkan perlawanan halus melalui birokrasi dan pengaruh di pemerintahan. Mayor Raka harus tetap waspada dan bekerja sama dengan aparat hukum untuk membongkar jaringan korupsi yang selama ini menyokong kelompok premanisme. Media lokal mulai memainkan peran penting dalam membangun narasi positif. Liputan tentang keberhasilan program rehabilitasi dan kisah perubahan mantan preman menjadi inspirasi bagi warga di sekolah-sekolah. Pendidikan karakter dan cinta tanah air diperkuat agar generasi muda tidak mudah terjerumus ke dalam permasalahan. Yang sama, di tengah proses rekonsiliasi, banyak kisah inspiratif bermunculan. Seorang remaja bernama Randy, yang sempat kehilangan ayahnya akibat konflik, kini aktif dalam organisasi pemuda yang mendukung perdamaian. Ia berkata, "Saya ingin masa depan Tirang cerah, tanpa ada anak-anak yang takut seperti saya dulu." Membangun masa depan bersama Mayor Raka menutup pertemuan dengan pesan penuh semangat. "Kita telah melewati masa-masa sulit, tapi perjalanan kita belum selesai. Mari kita jaga Tirang ini bersama, sebagai satu keluarga besar,
demi masa depan yang damai dan sejahtera. Penutup bab awal baru bagi Tirang, sebuah kota yang belajar dari luka, membangun jembatan persaudaraan, dan melangkah mantap menuju perdamaian yang sesungguhnya. Mayor Raka dan warga Tirang berdiri bersatu, siap melanjutkan perjuangan menjaga Ibu Pertiwi tetap tegak berdiri. 3 minggu telah berlalu sejak operasi besar yang mengguncang kota Tirang. Kota pelabuhan yang dulu sempat dikuasai oleh ormas preman kini benar-benar pulih. Tidak ada lagi bendera hitam dengan tulisan yang menakutkan berkibar di setiap sudut. Tidak ada lagi teror di pasar tradisional yang dulunya kerap menjadi sasaran pemalakan. Suasana yang damai dan aman kini menyelimuti setiap jalan dan lorong. Mayor Raka duduk di markas Batalion Marinir yang terletak di pinggiran kota Tirang. Ia tak menggelar seremoni besar atau sambutan khusus. Ia lebih memilih pergi secara diam-diam, meninggalkan surat kepada wali kota Tirang. Jika rakyat merasa aman, maka tugas saya selesai. Hormat saya, Mayor Raka. Kepergiannya tanpa sorotan menjadi simbol kerendahan hati seorang prajurit sejati yang hanya menginginkan negara dan rakyatnya hidup dalam damai di sebuah barak militer di luar kota. Para mantan anggota GRIB menjalani pembinaan dan pelatihan kerja. Mereka memakai seragam putih bersih, mengenakan alat pelindung kerja, dan belajar berbagai keterampilan, mulai dari pertanian, las, hingga pengelolaan keuangan mikro. Jabrik, yang dulu dikenal sebagai pemalak pasar, kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia bercerita dengan mata berkokek-kokak saat mengikuti sesi pelatihan. Dulu saya hanyalah beang-beang yang menakuti warga. Kini saya bertekad menjadi pelindung dan pelayan masyarakat. Banyak dari mereka bahkan membuka usaha kecil, seperti bengkel motor, warung makan, dan pertanian organik yang menghidupkan perekonomian lokal. Sementara itu, Danu yang merupakan otak di balik kerusuhan dan sabotase kini mendekam di rumah tahanan militer. Ia menjalani proses interogasi terkait aliran dana dan hubungan politik yang selama ini mendukung aktivitasnya. Hari-hari di tahanan membuatnya merenung, mengingat kembali konsekuensi dari tindakan yang pernah diambilnya. Di tengah keramaian kota yang mulai pulih, mural-mural bergambar Mayor Raka dengan baret merah muda menghiasi tembok-tembok di sepanjang jalan. Anak-anak kecil menirukan gaya disiplin dan keberaniannya saat bermain. Sekolah-sekolah mengundang Mayor Raka untuk memberikan ceramah tentang cinta tanah air, meski ia lebih memilih tetap berada di garis depan menjaga negara tanpa perlu sorotan publik. Di pasar tradisional yang sempat menjadi medan konflik, warga berkumpul untuk mengucapkan terima kasih kepada Mayor Raka dan pasukannya. Seorang nenek yang sudah lanjut usia memeluk Mayor Raka sambil menangis. "Terima kasih, Pak. Sekarang kami bisa berjualan tanpa takut diintimidasi. Kau telah mengembalikan harapan kami." Mayor Raka hanya tersenyum kecil dan memberi hormat. "Tugas kami hanya satu, menjaga Ibu Pertiwi tetap tegak berdiri." Perjuangan tidak berhenti di sini. Mayor Raka bersama aparat pemerintah dan masyarakat terus bekerja sama untuk menjaga keamanan, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan karakter menjadi fokus utama agar generasi mendatang tidak terjebak dalam lingkaran kekerasan dan ketidakadilan. Di suatu sore yang tenang, seorang remaja menggambar siluet seorang tentara dengan tulisan besar di tembok. "Pasar negeri ini akan kujaga meski aku tak dikenal." Mayor Raka melihat gambar itu dari kejauhan dengan hati penuh harapan. Ia tahu, warisan keberanian dan cinta tanah air akan terus hidup di setiap generasi. Kota Tirang kini berdiri tegak, bukan hanya sebagai pelabuhan logistik penting negara, tapi juga sebagai simbol perjuangan dan perubahan. Dari kegelapan masa lalu, muncul cahaya harapan yang menerangi jalan menuju masa depan yang damai dan sejahtera. Mayor Raka dan seluruh warga Tirang telah menulis bab baru dalam sejarah mereka. Bab tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta yang tak pernah pudar untuk tanah air tercinta. Meskipun kota Tirang telah pulih dan suasana damai kembali menyelimuti pelabuhan, bayang-bayang masa lalu ternyata belum benar-benar lenyap. Di balik keramaian pasar yang hidup dan aktivitas warga yang kembali normal, ada ancaman baru yang mulai mengintai dari balik tirai politik dan dunia gelap yang belum tersentuh. Suatu pagi, Mayor Raka menerima sebuah surat tanpa nama yang berisi ancaman terselubung. Surat itu mengingatkan akan kekuasaan gelap yang pernah berkuasa di Tirang, serta peringatan bahwa perang belum selesai. Raka membaca surat itu dengan tatapan tajam. Ia tahu ini bukan isapan jempol, melainkan sinyal bahaya yang harus segera direspons. Mayor Raka mengumpulkan tim intelijen dan beberapa perwira senior untuk membahas ancaman tersebut. "Kita harus menelusuri siapa di balik surat ini dan apa maksud sebenarnya," ucapnya. Ledda Arya, salah satu perwira andalannya, menyarankan agar dilakukan penyelidikan lebih dalam ke jaringan politik dan kriminal yang selama ini tersembunyi.
Penelusuran membawa tim marinir ke sejumlah pejabat lokal yang pernah memiliki hubungan gelap dengan Ormas GRIB. Ada dugaan keterlibatan dana ilegal yang mengalir ke beberapa proyek infrastruktur di Tirang. Informasi ini membuka babak baru pertempuran yang jauh lebih rumit, bukan hanya melawan premanisme, tetapi juga korupsi dan politik hitam yang menggerogoti keamanan dan kemajuan kota. Dalam bayang-bayang itu, muncul sosok baru yang misterius, seorang pengusaha kaya bernama Pak Surya, yang mulai merambah ke wilayah pelabuhan dengan cara-cara taktis dan penuh intrik. Pak Surya dikabarkan memiliki jaringan yang kuat dan mampu mempengaruhi pejabat daerah, bahkan aparat keamanan tertentu. Mayor Roka waspada, menyadari bahwa menghadapi musuh seperti ini membutuhkan strategi berbeda dari sebelumnya. Tak hanya dari politik, warga Tirang mulai merasakan tekanan baru. Ada laporan pengintimidasi kecil yang tidak langsung, seperti surat ancaman ke pedagang, sabotase kecil di lahan pertanian, dan aktivitas mencurigakan di malam hari. Bu Rina, yang pernah menjadi korban pemalakan, merasa gelisah. Ia mengajak warga untuk tetap waspada dan melapor jika melihat hal mencurigakan. Mayor Raka meningkatkan koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan aparat intelijen untuk mengungkap jaringan besar yang mulai aktif kembali. Rapat-rapat tertutup menjadi rutin, membahas taktik dan cara menembus benteng-benteng korupsi serta kejahatan terorganisir. Ancaman ini membuat tekanan terhadap Mayor Raka semakin besar. Selain menjaga keamanan kota, ia juga harus berhadapan dengan pihak-pihak yang mungkin mencoba menghalang-halangi penyelidikan. Ia harus berhati-hati, karena beberapa orang yang dulu tampak loyal, ternyata punya agenda tersembunyi. Mayor Raka kembali mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok yang ingin mengadu domba. Jabrik dan para relawan aktif menyebarkan pesan damai dan membangun kembali kepercayaan antara warga dan aparat tim intelijen. Akhirnya menemukan bukti kuat adanya konspirasi yang melibatkan oknum pejabat dan kelompok bisnis gelap yang ingin menguasai pelabuhan untuk kepentingan pribadi. Mayor Raka menyiapkan langkah hukum dan operasi khusus untuk mengungkap dan menindak para pelaku. Operasi ini bukan tanpa risiko. Mayor Raka dan tim menghadapi intimidasi, ancaman pembunuhan, dan upaya sabotase yang semakin sering terjadi. Namun, tekad mereka untuk membersihkan Tirang dari segala bentuk kejahatan semakin kuat. Meski jalan di depan masih berat, Mayor Raka percaya bahwa dengan kerja keras dan dukungan rakyat, Tirang bisa terus maju. Ia mengingat kata seorang tokoh lama, perjuangan tidak akan sia-sia jika dilakukan dengan hati yang tulus. Perjuangan menjaga keamanan dan keadilan adalah proses yang panjang dan penuh liku. Kota Tirang, meskipun telah bangkit, harus terus waspada dan berjuang melawan bayang-bayang masa lalu yang mencoba mengintai. Mayor Raka dan warga Tirang siap menghadapi gelombang baru demi masa depan yang lebih cerah. 3 bulan setelah operasi besar yang membersihkan kota Tirang dari cengkeraman ormas preman, ancaman baru yang sempat mengintai mulai berhasil dipatahkan. Mayor Raka bersama pasukannya dan warga Tirang terus berjuang demi mengamankan masa depan yang damai dan sejahtera. Bab terakhir ini menjadi saksi kebangkitan sejati sebuah kota dan harapan baru yang lahir dari perjuangan panjang operasi intelijen yang dipimpin. Mayor Raka berhasil mengungkap jaringan korupsi dan kriminal yang selama ini menyusup di balik layar. Pak Surya, pengusaha kaya yang menjadi otak dari intrik politik dan kejahatan terorganisir, resmi ditangkap bersama beberapa pejabat daerah yang terlibat. Pengadilan berjalan transparan, dan media memberitakan secara luas keberhasilan ini sebagai kemenangan besar bagi keadilan di Tirang. Mayor Raka mengatakan dalam konferensi pers, ini bukan kemenangan satu pihak, tapi kemenangan seluruh rakyat Tirang. Di pasar dan jalan-jalan kota, warga Tirang merayakan kebebasan dari bayang-bayang korupsi dan intimidasi. Bu Rina dan Jabrik, serta para relawan lainnya, aktif membantu membangun kembali suasana sosial yang hangat dan penuh kepercayaan. Sekolah-sekolah mengadakan kegiatan pendidikan karakter dan patriotisme, agar generasi muda memahami arti perjuangan dan kedamaian. Mayor Raka tetap aktif, memimpin patroli dan pengawasan di titik-titik rawan, sambil terus membangun hubungan erat dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Ledda Arya, perwira muda yang selalu setia mendampingi, kini mendapat promosi atas dedikasinya selama operasi. Kami bangga menjadi bagian dari proses pemulihan ini, ujar Arya. Para mantan anggota GRIB yang mengikuti program rehabilitasi menunjukkan perubahan signifikan. Mereka kini menjadi bagian dari solusi, membantu mengawasi lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Jabrik, yang dahulu menakut-nakuti warga, kini menjadi simbol perubahan positif. Ia membuka sebuah bengkel motor yang ramai dikunjungi warga dan mengadakan pelatihan kerja bagi para pemuda. Surat terbuka Mayor Raka. Dalam sebuah surat terbuka yang dipublikasikan di media lokal, Mayor Raka menulis, "Perjuangan menjaga keamanan dan keadilan adalah tugas kita bersama. Tirang adalah rumah kita, dan rumah harus kita jaga bersama agar tetap aman dan damai untuk generasi yang akan datang." Surat itu menjadi viral dan banyak mendapat dukungan dari masyarakat luas. Mayor Raka menyadari bahwa meskipun bab ini berakhir dengan kemenangan, tantangan baru pasti akan muncul. Namun dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, Tirang sudah siap menghadapinya. Ia berkata kepada pasukannya, "Tugas kita belum selesai, tapi hari ini kita bisa berbangga hati. Kita telah menulis sejarah baru." Pada suatu sore yang tenang, Mayor Raka berjalan menyusuri pasar yang kini penuh dengan senyum dan tawa warga. Anak-anak bermain bebas, pedagang ramah melayani pelanggan, dan suasana terasa hidup di dinding pasar. Sebuah mural baru bergambar siluet seorang tentara dengan tulisan besar, "Negeri ini akan kujaga meski aku tak dikenal." Mayor Raka tersenyum, merasa bahwa semangat pengabdian dan cinta tanah air telah tertanam kuat di hati warga. Tirang, cerita Operasi Sabta Merah, pembersihan tanah pelabuhan berakhir dengan pesan kuat bahwa perjuangan untuk keadilan, keamanan, dan perdamaian adalah perjalanan panjang yang memerlukan keberanian, keteguhan, dan solidaritas dari seluruh elemen masyarakat. Mayor Raka dan warga Tirang telah menunjukkan bahwa dengan kerja keras, pengorbanan, dan kepercayaan satu sama lain, masa depan yang cerah dan damai bukan sekadar mimpi, melainkan sebuah kenyataan yang bisa diwujudkan bersama.